Pagi hari, Jakarta masih setengah terbangun. Langit belum benar-benar biru. Jalanan mulai ramai tapi belum bising. Dan di tengah rutinitas ibu kota, ada satu perjalanan kecil yang setiap harinya saya lakukan. Bukan perjalanan jauh, bukan perjalanan mewah, tapi selalu penuh makna. Hari ini, seperti biasa, saya mengantar anak saya berangkat kerja. Dari Halim, menembus padatnya Cawang, melintasi jantung kota lewat Pancoran, Kuningan, Senayan, hingga akhirnya tiba di pos Pengumben. Buat sebagian orang, mungkin ini cuma motovlog biasa. Tapi bagi saya, ini lebih dari sekadar rekaman perjalanan. Ini adalah cara saya menyimpan kenangan. Satu pagi, satu waktu, bersama orang yang saya cintai. Karena saya tahu, kelak, pagi-pagi seperti ini tak akan selalu ada. Selamat datang di Fast Channel yang bersahabat. Dan inilah cerita kami hari ini. Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi bersama Fast Channel yang bersahabat. Tempat dimana cerita sederhana jadi kenangan yang luar biasa. Oke teman-teman, pagi ini seperti biasa rutinitas baru saya, yaitu setiap jam 6:30 pagi mengantar anak saya bekerja di daerah pos Pengumben Jakarta Barat. Nah, dari Halim jaraknya kira-kira 18-20 km. Kalau dulu saya jalan kaki antar dia ke sekolah, nah sekarang saya bonceng dia untuk bekerja. Entah kenapa teman-teman, perjalanan yang rutin ini selalu terasa istimewa. Tiap pagi seperti ini rasanya sederhana, tapi kalau ditulis mungkin jadi bab yang paling berharga dalam hidup saya. Yuk teman-teman, ikuti keseruannya perjalanan kami sampai akhir ya. Hari ini langit terlihat cerah, lalu lintas belum begitu terlalu padat, tapi kendaraan mulai ramai. Kami melewati Halim dan menuju daerah Cawang. Jalan ini udah kayak jalur harian kami. Anak saya duduk di belakang. Nah, sekali-sekali kita ngobrol soal kerjaan, kadang malah diam-diaman juga. Nah, sekarang kita sudah masuk Cawang. Di sini suasana mulai berubah. Lalu lintas mulai padat, ritme kota mulai terasa. Mobil-mobil besar mulai cepat, klakson bersautan, dan motor berseliweran seperti semut keluar dari sarangnya. Saya tetap tenang, sudah biasa. Tapi tiap hari rasanya tetap beda. Di belakang saya, anak saya diam, mungkin sedang berpikir soal kerjaan, atau mungkin cuma menikmati perjalanan dalam sunyi. Kadang kami bicara, kadang enggak. Tapi saya tahu dia nyaman, dan itu cukup buat saya. Di Cawang ini saya sering berpikir, hidup memang penuh persimpangan. Tapi selama bisa saling jaga di jalan, kita pasti sampai tujuan.
kami masih terus melaju. Nah, sekarang kami sudah akan naik ke atas flyover Pancoran, di mana dapat patung Dirgantara berdiri megah yang terdapat di sebelah kanan. Mungkin sekarang udah kelihatan dari sini tuh. Tangannya menunjuk ke langit, seolah ingin bilang, terus melaju, jangan ragu. Dari atas sini, kota Jakarta terlihat berbeda. Gedung-gedung berjajar. Jalanan seperti urat nadi yang sibuk sejak pagi. Saya lihat ke spion, anak saya masih duduk diam. Matanya mengarah jauh. Mungkin sedang membayangkan masa depan yang sedang dia kejar. Saya hanya bisa menemani sampai di sini, sampai batas kemampuan saya sebagai ayah. Setelah itu, dia akan terbang sendiri. Tapi pagi ini saya masih di sini, masih bersamanya, masih mengantar, masih jadi bagian dari langkah-langkah kecil menuju kesuksesannya. Nah, sekarang kami masuk ke flyover Kuningan. Salah satu bagian paling saya suka dari perjalanan ini. Di sini langit Jakarta seolah lebih dekat. Angin terasa lebih lapang, lalu lintas sedikit lebih tenang dibanding jalur bawah. Gedung-gedung tinggi berdiri megah kiri dan kanan. Kadang membuat saya merasa kecil, tapi justru itu yang membuat saya bersyukur. Saya boleh saja kecil di tengah kota ini, tapi saya sedang mengantar sesuatu yang besar, harapan anak saya. Di belakang, dia mungkin sedang memikirkan banyak hal, atau mungkin cuma menikmati pemandangan yang sama. Tapi saya tahu, kami sedang berjalan di jalur yang sama. Di flyover ini, tidak ada tikungan, hanya lurus. Jadi doa saya untuknya, semoga jalannya lapang, langkahnya ringan, dan tujuannya jelas. Flyover Semanggi, jalan ikonik Jakarta yang selalu sibuk. Tapi pagi ini terasa agak lenggang. Mungkin karena angin lebih dulu sampai daripada kendaraan. Dari atas ini Jakarta terlihat megah, tapi juga rumit. Seperti kehidupan, kadang terlihat jelas dari atas, tapi tetap sulit dijalani dari bawah. Saya dan anak saya melaju pelan. Di bawah sana kendaraan saling berlomba, tapi kami cukup menikmati yang ada di depan. Saya suka bagian ini, semacam jembatan kecil antara lelah dan harapan, antara masa lalu yang pernah saya lewati dan masa depan yang sedang anak saya tuju. Di flyover ini, saya tak butuh GPS, saya tahu kemana arah kami. Selama dia masih di belakang saya yakin kami sedang menuju tempat yang benar. Kami melewati gedung MPR DPR yang ada di sebelah kiri, bangunan besar yang jadi simbol kekuasaan dan suara rakyat. Di jalan ini ribuan keputusan besar pernah diambil, tapi pagi ini keputusan saya sederhana, tetap mengantar anak saya sejauh yang saya bisa. Bagi saya kekuatan adalah ketika kita bisa hadir setiap hari untuk orang-orang yang kita cintai. Saya tidak punya kursi mungkin ya di ruangan parlemen,
tapi saya punya tempat di jok depan untuk menemani anak saya menjemput harinya. Dan di antara megahnya Senayan, gedung MPR DPR ini, saya belajar satu hal, menjadi orang tua adalah tanggung jawab paling sunyi, tapi paling mulia. Nah, setelah melewati gedung MPR DPR, kami belok kiri masuk ke jalur arah Palmerah. Kami melintas di depan stasiun Palmerah. Suasananya khas pagi Jakarta, sibuk padat tapi teratur dalam kekacauannya. Taksi berjejer, rapi di pinggir jalan. Juga para ojek online yang sedang menunggu order masuk. Di antara mereka saya lihat wajah-wajah yang tidak asing. Wajah orang-orang yang bekerja keras, sama seperti saya, sama seperti anak saya yang saya antar hari ini. Stasiun ini bukan sekedar tempat naik turun penumpang, tapi saksi bisu perjuangan harian ribuan orang yang sedang mengejar sesuatu. Saya sempat berpikir, mungkin salah satu dari mereka juga sedang berjuang untuk anaknya, sama seperti saya pagi ini. Kami melaju terus ke arah arteri Permata Hijau. Di sepanjang jalan saya lihat banyak wajah lelah tapi semangat, sama seperti saya dulu sih. Di belakang anak saya menggenggam jaket saya pelan, bukan karena takut jatuh, tapi mungkin karena dia masih ingin saya tetap jadi arah. Waktu terus berjalan, tapi rasa ingin menjaga itu tidak pernah berkurang. Flyover Permata Hijau, salah satu jembatan terakhir sebelum tujuan. Langit masih cerah, tapi hati saya mulai berat. Rasanya seperti sedang menghitung mundur. Di atas flyover ini saya melihat banyak hal. Gedung-gedung di kejauhan, kendaraan yang melaju cepat, dan bayangan tentang bagaimana waktu berjalan tanpa henti. Flyover ini tinggi, tapi bukan itu yang membuat saya diam. Yang berat adalah karena perjalanan ini sebentar lagi selesai. Tapi saya tahu tujuan bukanlah akhir. Tujuan hanyalah tempat kita memulai langkah berikutnya. Dan saya bersyukur masih bisa ada di belakangnya hari ini, menjadi pengantar sekaligus menjaga diam-diam. Kami belok ke arah jalan pos Pengumben, karena disinilah perjalanan kami akan berakhir. Motor pelan saya arahkan. Mata saya sesekali melirik spion. Anak saya masih duduk di belakang, diam tapi terasa ada perasaan yang sama. Jalan ini mungkin pendek, tapi langkah-langkah hidup akan dimulai dari sini setiap pagi. Saya tahu suatu hari nanti dia mungkin tak lagi diantar, tapi pagi ini saya masih punya kesempatan, dan itu cukup untuk membuat saya bahagia.
Once mengomen bukan cuma tujuan, tapi saksi dari suatu ikatan yang selalu saya jaga antara seorang ayah dan anaknya. Akhirnya kami tiba. Perjalanan dari Halim ini bukan cuma jarak, tapi soal waktu yang saya syukuri. Kami tidak banyak bicara, cuma satu kalimat, "Hati-hati ya." Dan anakku menjawab pelan, "Iya ya." Ada rasa lega, tapi juga sedikit kosong karena saya tahu semakin sering saya mengantar, semakin sedikit waktu yang saya punya untuk tetap jadi yang paling depan dalam hidupnya. Tiap hari saya tetap bersyukur masih bisa jadi bagian kecil dari perjalanannya menuju masa depan. Buat kalian yang menonton, kalau kalian masih punya kesempatan untuk mengantar, menunggu, atau sekedar menemani orang-orang yang kalian sayang, lakukan. Karena kelak hal-hal sederhana seperti ini akan jadi kenangan paling mahal yang kita punya. Terima kasih sudah ikut menemani perjalanan ini. Kalau kalian suka motovlog dengan cerita seperti ini, jangan lupa like, komentar, dan subscribe biar kita bisa terus jalan bareng di cerita selanjutnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Saya Pas Channel pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.